Kolam dhewe ya Dawi. Iki rong sido. Rong sido. Lemah wedi ya kawan-kawan. Seperti ini contohnya. Nah, tekstur tanahnya ini berwarna kuning seperti ini. Dan ini rasanya manis sekali loh kawan-kawan loh. Makanya kalau di Indonesia itu disebut tanah surga ya. Nah, dikarenakan apa? Apa yang ditanam itu nantinya bisa dipetik dan bisa dinikmati langsung dari baik dari tanah maupun dari bebatuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Petani Muda Community, channelnya para petani. Oke sahabat tani, saat ini menjelang siang hari, informasi seputar dunia pertanian. Saat ini saya berada di lahan, kalau orang sini ini menyebutnya lemah wedi ya kawan-kawan. Seperti ini contohnya. Nah, tekstur tanahnya ini berwarna kuning merata, sangat berbeda jauh dengan tanah yang tandus yang berwarna merah. Seperti ini kondisinya. Nah, lokasi ini bertempat di antara Desa Waleran dan Desa Ngrejeng ya kawan-kawan. Ini sebelah selatan daripada Desa Waleran atau Kecamatan Grabagan kalau kecamatannya. Dan di sini ini lahan yang saya tempatin ini, saya bikin konten ini pada saat ini menjelang panen kacang ya kawan-kawan. Nek pekno sing mondok ketel. Nah, seperti ini. Ternyata beda jauh dengan tekstur lahan yang warna merah atau tanah yang warna merah, alias mengikuti daripada bentuk tanahnya, yaitu berwarna kekuning-kuningan seperti ini. Dan di lahan ini kalau bibitnya itu kisaran 40 kilo kalau ditanamin kacang tanah. Kalau ditanamin jagung ini mempunyai bibit 8 kilo. Nah, namun seperti yang sudah sering saya bilang, orang-orang petani sekitar ini tidak menggunakan sistem atau teori pertanian yang ada, sehingga bisa dikatakan dalam pemanenan kacang ini hanya mencapai 50% untuk tingkat isi daripada kacang yang ditanamnya. Seperti ini. Nah, saat ini adalah puncak daripada musim kemarau yang ada di Kabupaten Tuban. Sebetulnya sama sekali sudah tidak ada tanaman yang menghasilkan sedikit pun panen seperti jagung, kacang dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa teman-teman yang menanam itu di wilayah selatan, sudah memasuki kawasan Desa Rejeng. Namun itu dalam bentuk bisa dikatakan eksperimen juga, dikarenakan kalau orang-orang sini ini tidak ada orang yang menanam di musim kemarau. Namun kalau seperti yang saya bilang itu di dalam pertanian atau orang-orang sini menyebutnya ini tanah lemah wedi ya. Ini masih ada beberapa tanaman yang bisa menghasilkan buah atau bisa dipanen seperti tomat, kemudian kacang, semangka dan lain sebagainya. Dikarenakan tanah atau lemah wedi ini 75% tanahnya itu mengandung perairan. Nah, tanah air ya, dikarenakan tanahnya yang sangat dingin, cuacanya pun di musim kemarau itu cuaca yang dingin, tidak seperti halnya tanah yang tandus dan gersang seperti tanah merah. Nah, seperti apa yang sudah saya paparkan saat pemanenan kacang ini, sebetulnya kalau dibilang daripada hasil kacang yang kita tanam ini
buahnya sangat optimal sekali. Bisa dikatakan 99% ya kawan-kawan. Lah ini mempunyai kapasitas atau durasi ketebalan dan kebesaran daripada biji-biji kacang yang ditanam dan bisa dipanen seperti ini. Dan ini rasanya manis sekali loh kawan-kawan loh. Makanya kalau di Indonesia itu disebut tanah surga ya. Nah, dikarenakan apa yang ditanam itu nantinya bisa dipetik dan bisa dinikmati langsung dari baik dari tanah maupun dari bebatuan. Nah, makanya disebut tanah surga. Di seluruh dunia tidak ada orang-orang yang menyebutkan bahwasanya dunia pertanian atau tanah yang begitu hebatnya di kalangan dunia pertanian itu melainkan yang ada di Indonesia. Kemudian spesifikasi daripada hasil panen pencabutan kacang tanah ini yang saya praktekkan langsung nantinya itu mempunyai tingkat kesulitan dan kemudahan tersendiri dibandingkan daripada tanah yang tanah merah. Pemanenan kacang yang ada di tanah kuning seperti ini atau lemah wedi ini bisa dikatakan mempunyai tingkat kesulitan daripada tanah yang merah. Walaupun orangnya bilang kalau mudah cara pencabutan, tapi kalau dari saya tingkat pemanenan dalam rangka untuk mencabut tanah ini yang ada di tanah lemah wedi ini lebih sulit mestinya, dikarenakan tanahnya kalau di musim kemarau ini agak sedikit nyokot ya kawan-kawan, sedikit padat kemudian tidak gembur. Namun kalau tingkat daripada perairan, hasil daripada tanaman ini lebih optimal dibandingkan tanah merah seperti itu. Kalau orangnya bilang lebih mudah dalam pencabutan, ini sedikit bohong ya, dikarenakan abot jabutannya ini abot. Dan 75% ini tidak katut ya kawan-kawan, alias kacangnya ini patah, dikarenakan ya karena puncaknya musim kemarau yang ada di Kabupaten Tuban saat ini. Lokasinya yang begitu signifikan dibandingkan daripada tanah yang sering saya buat konten, tanahnya datar, namun di wilayah denah pertanian di lemah wedi ini lebih bisa dikatakan naik turun ya kawan-kawan, naik turun dikarenakan memang lokasinya sedemikian, tidak ada dataran yang lebih horizon, namun ini mempunyai cekungan yang dikatakan tingginya itu bisa mencapai 2 meteran kurang lebih. Dari atas turun ke bawah itu mempunyai tingkat yang sangat signifikan daripada denah pertanian yang ada di dusun Gegunung ini. Nah, enak kawan-kawan ya, ini bisa langsung dirasakan, bisa langsung dieksekusi untuk dimakan, dan rasanya manis sekali. Ini adalah produk daripada pertanian orang-orang yang ada di Kabupaten Tuban. Suasananya sejuk sekali, dengan diiringi berbagai background panorama yang indah yang mengelilingi daripada situasi dusun Gegunung atau tepatnya di Pilang kawan-kawan. Nah, itu ya. Jadi rata-rata orang sini kalau musim kemarau masih bisa menghasilkan tanaman yang namanya kacang terkhusus. Untuk yang lain ya seperti semangka, kemudian tomat, ada nangka, kemudian semangka, nah terus ada juawet juga kawan-kawan. Nah itu kawan-kawan ya, seputar dunia pertanian
yang ada di kawasan Dusun Kegunung, yaitu tentang tekstur daripada model tanah lemah wedi kawan-kawan, seperti ini. Jika dipanen kemudian ketika ditanamin kacang itu hasilnya sedemikian. Di kesimpulan daripada apa yang saya paparkan ini, mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi dan informasi seputar dunia pertanian dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.